atas kesediaan waktunya untuk mengikuti agenda webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Prodia Laboratorium Klinik Prodia cabang Wonogiri. Sebelum acara dimulai, saya akan sampaikan beberapa informasi terkait kegiatan agenda hari ini. Ya, jadi webinar pada siang hari ini dengan tema peran vitamin D pada masa pandemi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian kami berharap dan mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti acara webinar ini nanti dari awal sampai dengan akhir acara webinar, ya. Kalau di seminar biasanya 3-4 jam, khusus webinar pada hari ini nanti akan berakhir kurang lebih di pukul 13 waktu Indonesia Barat, ya. Dan nanti di akhir acara kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat melengkapi kuesioner sebagai tanda kehadiran Bapak dan Ibu di acara ini dan untuk evaluasi agenda webinar yang akan kami selenggarakan di periode berikutnya. Ya. Jadi agenda untuk pada hari ini pembukaan sudah kita awali, kemudian nanti setelah pembukaan ada sambutan dari Branch Manager Prodia Cabang Wonogiri Ibu Yohana. Setelah itu ke materi webinar dan diskusi dengan tema peran vitamin D di masa pandemi, nanti bersama Dr. Diksi, spesialis penyakit dalam. Dan 30 menit terakhir sebelum pukul 13 ada acara penutup. Di acara penutup nanti tentunya ada sesuatu yang istimewa untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara webinar. Ya. Ada pembicara, ada moderator. Nah, untuk moderatornya saya perkenalkan nanti dengan Mbak Novi Hastuti, di mana beliau posisi jabatan beliau di Prodia wilayah Jawa Tengah Jogja sebagai Regional Marketing Supervisor dengan pendidikan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di tahun 2009. Kemudian pendidikan apoteker Fakultas Farmasi di UGM juga di 2010 dan 2011 di UGM juga Master of Science Fakultas Farmasi. Bapak dan Ibu, ini beliau Dr. Diksi Nofrita Sari Budiastuti, spesialis penyakit dalam, di mana beliau nanti yang akan membawakan materi webinar pada siang hari ini. Dan beliau pada saat ini praktek di Rumah Sakit Umum Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, serta di Rumah Sakit Astri dan Medika Mulia Wonogiri dengan riwayat pendidikan kedokteran di Desember 2008 dan dokter spesialis penyakit dalam di November 2019. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mengucapkan untuk selamat mengikuti webinar. Dan mudah-mudahan acara akan berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Diskusi nanti diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah atau nanti akan diberikan oleh Dr. Diksi selaku pembicara. Baik, untuk selanjutnya kata sambutan dari Branch Manager Cabang Wonogiri, Ibu Yohana, dipersilahkan. Terima kasih Pak Sabto. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat Prodia. Senang sekali hari ini bisa Bapak Ibu sahabat Prodia bisa bergabung di acara webinar ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara webinar ini kita adakan ini sebenarnya kita sebelum ini sudah pernah kita adakan, yaitu dengan topik bagaimana kita menghadapi pandemi. Dan kali ini kita mengambil topik dengan peran vitamin D di masa pandemi. Mungkin selama ini kita berpendapat bahwa vitamin D hanya berguna untuk kesehatan tulang dan kita dapatkan dari paparan matahari. Nah, pada kesempatan ini bersama Dr. Diksi, kami akan belajar bersama-sama untuk melihat sebenarnya peran apa
vitamin D terhadap tubuh kita. Dan webinar ini kita adakan merupakan serial webinar yang kita adakan di Central Java Region. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Diksi Novitasari yang sudah bersedia untuk bersama-sama memberikan paparan kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada Mbak Novi Hastuti yang bersedia menjadi moderator, juga Man Wahid yang membantu kami dalam penyelenggaraan ini, serta teman-teman panitia yang sudah bersusah payah untuk mengadakan webinar ini. Kami berharap Bapak Ibu sahabat Prodia bisa mengikuti acara ini sampai selesai, karena di akhir acara nanti kita akan memberikan door prize menarik, yaitu berupa voucher pemeriksaan vitamin D secara gratis. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sahabat Prodia yang saat ini berkenan bergabung dengan kami untuk mengikuti acara ini. Dan kami mohon maaf apabila pada acara penyelenggaraan acara ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Sabto. Ya, terima kasih Bu Yohana yang sudah memberikan sambutan di acara webinar pada hari ini. Sembari menunggu Dr. Diksi mempersiapkan materi yang akan disampaikan, Bapak Ibu saya boleh sampaikan beberapa program Prodia, diantaranya terkait dengan program Be Healthy First, di mana ini hari terakhir di tanggal 31 Maret 2021 untuk pelanggan bisa mendaftarkan pemeriksaan melalui aplikasi Prodia untuk mendapatkan fasilitas potongan 20% secara langsung dengan pembayaran melalui M-Banking maupun anjungan ATM terdekat di mana Bapak dan Ibu tinggal. Sebelum masuk ke program tersebut, Bapak Ibu saya sampaikan bahwa aplikasi Prodia sekarang sudah bisa di-download melalui Play Store atau App Store di perangkat gadget Bapak dan Ibu. Silahkan melalui aplikasi tersebut, download aplikasi, Prodia Mobile, di mana fasilitas dari Prodia Mobile tersebut sudah dilengkapi versi terbaru, yakni pelanggan Bapak dan Ibu bisa mendaftar pemeriksaan melalui aplikasi. Kemudian di aplikasi Prodia tersebut akan diberikan informasi terkait pilihan pemeriksaan dan panel pemeriksaan yang disediakan oleh Prodia, serta manfaat dan harga dari masing-masing pemeriksaan akan tertera di aplikasi tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu pun juga bisa membuka atau melihat hasil pemeriksaan melalui aplikasi. Ya. Jadi lembar hasil atau hard copy kami manajemen Prodia sudah berupaya untuk seminimal mungkin untuk memberikan hard copy sehingga pelanggan Bapak dan Ibu kami sarankan untuk bisa membuka hasil melalui aplikasi Prodia tersebut. Dan versi terbaru launching di minggu ini bahwa melalui aplikasi Prodia tersebut pelanggan bisa chat dengan dokter Prodia. Ya, baik. Info yang lain terkait pemeriksaan di Prodia banyak. Tidak lupa saya mewakili tim dari manajemen Prodia untuk Bapak dan Ibu selalu menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian social distancing juga tetap harus ditekankan dan dijalankan setiap hari. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, bermanfaat untuk sesama, dan tidak lupa jadwal medical check up tolong diagendakan. Ya, baik. Call center kami Prodia 15830 akan membantu semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Namun kalau ada kesulitan, saya siap untuk membantu. Chat WhatsApp pribadi saya juga boleh, monggo. Ya. Nanti
pun juga dokter akan men-share tentunya ya, Dokter Diksi selaku pembicara. Tadi sudah saya jawil untuk dokter nanti di-share ya kontaknya dokter. Jadi nanti pelanggan yang belum berkesempatan untuk tatap muka dengan dokter langsung mungkin bisa melalui chat WhatsApp-nya dokter, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk lebih detailnya tentang peran vitamin D di masa pandemi, mari kita bersama-sama untuk mengikuti webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Diksi dan dibantu Mbak Novi sebagai moderator di webinar pada hari ini. Monggo dipersilahkan, terima kasih. Silahkan mengikuti webinar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sabto. Suara saya sudah terdengar ya Pak ya? Halo? Pak Sabto? Terdengar Mbak Novi. Oke, ya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya di sini sebagai moderator ya untuk mengantarkan dari sesi webinar pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto sebelumnya ya, hari ini kita kedatangan dokter spesialis penyakit dalam yang sudah kondang tentunya ya di Wonogiri, di mana memang dokter Diksi ini pasiennya cukup banyak gitu ya dok ya, saking sibuknya gitu menyempatkan waktu untuk bisa mengisi webinar tentunya untuk spesial bagi Bapak Ibu sahabat Prodia pada pagi hari ini. Ya, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari dokter Diksi. Beliau bekerja atau praktek sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangun Sumarso di Wonogiri, kemudian juga di Rumah Sakit Astrini dan di Rumah Sakit Medika Mulia. Jadi dari pagi sampai malam ya dok ya, ini ngedur gitu ya demi pasien-pasien beliau. Kemudian beliau riwayat pendidikannya pendidikan dokter Desember 2008. Ini kalau tidak salah di Unair ya dok ya. Dan kemudian dilanjutkan sebagai dokter spesialis penyakit dalam di tahun 2019 di sini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita hadirkan bersama di sini ya, berikan tepuk tangan virtual secara meriah. Kami hadirkan Dr. Diksi Novritasari Budiastuti, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Diksi. Pagi, Mbak Novi. Ya, apa kabar, Dok? Baik-baik aja, Mbak Nov. Sehat ya, Dok ya? Tetap prokes yang sehat. penting ya, Dok. Tetap prokes ini ya. Fokus walaupun dan kita aja. Iya, tetap prokes, stay healthy dan minum vitamin. Salah satunya Ya, vitamin itu. D ya, Dok ya. Oke, dokter. Ya, kita pagi ini kan mau berbincang banyak mengenai peran dari vitamin D di masa pandemi ya, Dok ya. Mbak. Ya, vitamin D merupakan salah satu vitamin yang memang hits di saat pandemi ini. Ya, nanti akan hits sebenarnya, Mbak. Akan dikupas tuntas secara langsung oleh Dokter Diksi. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Dokter Diksi untuk bisa menyampaikan materinya. Makasih Mbak Novi. Selamat siang. Selamat siang. Apakah suara saya kedengaran jelas? Sip, dokter, sudah terdengar sangat jelas. Selamat siang seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sahabat Prodia ya. Saya Dr. Diksi, dokter spesialis penyakit dalam yang praktek di RSUD Sudiran Mangun Sumarso saat ini. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih sebenarnya peran vitamin D pada masa pandemi. Ya, yang dimana kita tahu, jujur, COVID ini sebenarnya belum stop sampai sini sebenarnya. Jadi, bagaimana sih apakah peran vitamin D ini di masa pandemi ini bagaimana sih sebenarnya? Saya mulai ya. Oke, apakah terlihat, Mbak Nov? Ya dokter, sampun terlihat dok. Sudah ya. Sip. Okay.
Di sini bagaimana sih peran vitamin D di era pandemi COVID saat ini? Ya, ini merupakan peta dari saya ambil ini di tahun tanggal 21 Maret ya 2021, di mana kita bisa lihat bahwa peta penyebaran COVID itu sungguh merata. Memang kalau di sini yang paling nemen adalah daerah Kalimantan dan juga daerah Jawa. Entah itu Jawa Timur, entah itu Jawa Tengah, ataupun di mana letaknya, tapi penyebarannya kelihatan dengan warnanya yang kasusnya yang paling besar, antara 1.000 sampai 10.000. Dan di sini slide berikutnya di sini di mana kita bisa lihat pertama kali COVID itu dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 hanya sejumlah 2 kasus. Setelah itu puncaknya pada bulan Februari-Januari. Seperti mana kita tahu bahwa pada waktu itu kalau tidak salah puncak-puncaknya adalah ketika kita sedang mudik ya, pas tahun baruan dan segala macamnya itu. Mudah-mudahan tren ini menurun karena kita lihat 22 Maret trennya sudah mulai menurun. Jadi mudah-mudahan akan terus menurun dan nantinya akan hilang. Jadi sebenarnya apa sih vitamin D itu? Vitamin D itu bisa atau yang disebut sebagai vitamin dari matahari. Itu kalau kita bahasa kimianya itu bisa dibilang 1,25 dihidroksi vitamin D3 atau 1,25 OH2D3. Di mana dia merupakan bentuk aktif dari vitamin D3 yang diproduksi dominan dalam kulit melalui radiasi UVB atau ultraviolet B terhadap 7 dehidroksi kolesterol. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa vitamin D ini banyak ditemukan di mana-mana, bisa diproduksi susu, sereal, maupun minyak ikan. Dan kenapa sih vitamin D ini kok menjadi permasalahan gitu kan? Menjadi permasalahan di seluruh dunia lebih tepatnya. Karena vitamin D ini terjadi pada kekurangan vitamin D ini terjadi pada hampir 50% populasi di dunia. Jadi sekitar 1 miliar penduduk di seluruh dunia dari berbagai etnik dan kelompok usia itu mengalami defisiensi vitamin D. Dan sehingga karena vitamin D ini rendah bisa menyebabkan atau dapat berkontribusi terhadap terjadinya penyakit kronis. Nah, bagaimana sih di Indonesia? Secara kan di Indonesia lo kan dapat matahari, Dok, gitu kan. Apalagi negara tropis, bukan seperti negara dingin Eropa yang memiliki 4 musim di mana kalau musim dingin mereka karena akhirnya mereka banyak kekurangan vitamin D. Ternyata penelitian di Indonesia pun yang kayak sinar matahari masih ada loh sebanyak 80% orang Indonesia dari berbagai usia, bahkan ibu hamil itu masih mengalami defisiensi vitamin D. Bahkan dari hasil pemeriksaan genetik, 6 dari 7 orang Indonesia dari total 2.000 yang diperiksa itu dia beresiko banget kekurangan vitamin D. Nah, masalah lain yang muncul itu adalah ketika masyarakat Indonesia itu kurang terpapar matahari, ya, di mana mereka lebih sering menghabiskan waktunya itu di ruangan. Dan juga asupan. Nah, ini kurangnya mereka itu kurangnya asupan vitamin D. Kadang-kadang kan ada ya ini diet, dia vegetarian lah. Akhirnya apa? Akhirnya asupan vitamin D-nya itu rendah gitu, dan sulit dicapai. Dan juga ada penelitian lain sih dari Setiati dan kawan-kawan, di mana dia meneliti 74 orang dari pasien panti jompo, itu menemukan bahwa prevalensi vitamin D, defisiensi vitamin D maksud saya, itu mencapai 35%. Nah, sedangkan menurut Arifin dan kawan-kawan yang melakukan penelitian pada pasien pada wanita pasca menopause di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu defisiensinya mencapai 81%. Kenapa sih kok mereka ini sering wanita yang lebih diteliti pada penelitian dua ini Setiati dan Arifin ini? Karena wanita itu cenderung menghindari paparan. Mereka menganggap bahwa paparan matahari ini bisa merusak kulit. Akhirnya membuat bilang, aku gak cantik rek, nanti kulitku gelap. Nah, akhirnya disitulah mereka tidak mau terpapar sinar matahari. Maka dari itu di sini bahwa kita bisa bilang bahwa defisiensi vitamin D ini bisa dapat menjadi problem. Jadi problem dunia lebih tepatnya. Terus untuk status vitamin D sendiri itu dikatakan kalau kita defisiensi ini kurang ya. Itu kalau dianggap kurang itu jika kurang dari 10.
Yang namanya insufisiensi itu dianggap sebagai tidak cukup. Tidak cukup itu 10 sampai kurang dari 30. Nah, cukupnya di mana? Cukupnya adalah di sini, di sufisiensi, itu sekitar 30 sampai 100. Sedangkan toksisitas berarti ini kelebihan sekali. Nah, itu lebih dari 100. Nah, ini di sini adalah yang saya bilang tadi, kenapa kok sampai vitamin D merupakan masalah dunia. Jadi, ini resiko berdasarkan tempat ya. Resiko tinggi itu terutama di daerah negara musim 4 musim, di mana kalau kita tahu musim 4 musim berarti kan pada musim dingin itu radiasi UVB-nya itu tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi hal ini membuat resiko dari vitamin D saat musim dingin itu meningkat. Ya, seperti saya bilang tadi, walaupun wilayah tropis ya mendapatkan paparan mataharinya lebih tinggi, tidak menjamin bahwa dia itu cukup vitamin D-nya. Apalagi dengan kegiatan kita maupun budaya masyarakat yang membatasi untuk sinar matahari tadi. Ya, apalagi di saat pandemi ini yang awal-awal kita berikan stay at home itu ya. Jadi ya akhirnya bisa jadi bahwa mereka di rumah aja gitu, tapi tidak kemana-mana. Padahal ya harusnya ya tetap aja terpapar sinar matahari, it's okay, nggak apa-apa gitu loh, walaupun di depan rumah. Oke, saya berikut sekilas ya. Sekilas saya akan menjelaskan bagaimana sih metabolisme tentang vitamin D sendiri. Jadi vitamin D ini sebenarnya terbentuk pada kulit dengan bantuan dari radiasi sinar ultraviolet atau UVB yang mengenai 7-dihidroksi kolesterol pada kulit. Terus diikuti dengan reaksi termal dari matahari tadi, mengubahnya ke dalam bentuk provitamin D3. Provitamin D3 atau cholecalciferol dan D2 atau ergocalciferol. Di mana kedua vitamin tersebut itu membutuhkan konversi menjadi bentuk aktif melalui penambahan dari 2 gugus hidroksil. Ini kalau dari kimia ya. Yang pertama, dia ditambahkan ke dalam hati, dia menjadi bentuk 25 dihidroksi D3 yang dikenal sebagai kalsitriol D3 atau kalsitriol berangkut D3 ya. Nah, kalau ini adalah bentuk tumbuh-tumbuhan, kalau yang kedua, gugus hidroksilnya tadi itu ditambahkan di ginjal, sehingga bentuknya menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3. Terus kemudian dari intake makanannya berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu dapat memicu untuk timbulnya ataupun bisa dapat memicu untuk bisa proses ini tadi berjalan. Nah, sebagian besar efek dari vitamin D ini terjadi karena kalsitriolnya berkaitan dengan reseptor vitamin D pada inti sel. Jadi ini ya, jadi ini adalah bagaimana metabolisme secara garis besar. Nah, berikut merupakan apa aja sih vitamin D3 ini bisa kami dapatkan dari mana aja sih gitu kan. Itu yang pertama adalah ada top 10 ya. Top 10 itu yang pertama adalah sinar matahari. Yang kedua minyak ikan. Di mana minyak ikan itu menyumbang 440. Ikan salmon juga hampir sama 400 ya. Untuk makarel itu kebutuhannya sampai apa istilahnya dia bisa menyumbang 400. Bahkan yang paling enak emang ya salmon dan makarel sih. Tuna ya bisa 228. Dan di sini ada yang saya mau anukan adalah kaviar. Kaviar ini adalah telur ikan sturgeon, di mana ikan ini sangat langka. Yang menurut penelitian telah ada di zaman dinosaurus bahkan. Sampai saat ini telah ditemukan sekitar 27 spesies ikan sturgeon dan 6 spesies diantaranya ditemukan di perairan Laut Kaspia. Nah, selain itu ya ada banyak lagi sih yang lain, misalkan dalam kuning telur itu juga bisa, kemudian hati sapi juga bisa, tapi balik lagi kalau kuning telur pada pasien-pasien dengan kolesterol tetap tidak boleh ya. Jadi itu akan meningkatkan kolesterolnya lebih tepatnya. Jadi ya mungkin bisa dikurangi, mungkin bisa mengambil yang lain, tidak kuning telurnya maksud saya. Oke, terus kapan sih kita harus berjemur? Sebenarnya paparan kan tadi kita ketahui bahwa sumber utama vitamin D itu disintesis dari paparan kulit ke sinar matahari, ya toh. Nah,
dia itu bertahan setidaknya dari kena matahari, itu vitamin D yang diproduksi di kulit itu bertahan setidaknya 2 kali lebih lama di dalam darah dibandingkan vitamin D yang dikonsumsi. Nah, kalau misalkan ketika orang dewasa itu misalkan ini menggunakan cuman hanya pakai pakaian renang ketika dia itu berjemur, tapi kalau di sini pasti akan kena ya, kena pasal itu ya. Nah, itu minimal dia bisa kena itu, jadi kulitnya itu berjemurnya sampai sedikit kemerahan. Jadi sedikit kemerahan pada kulit 24 jam setelah paparan, itu jumlah vitamin D yang dihasilkan itu setara dengan 10.000 sampai 25.000 unit. Tapi dengan kalau misalkan mau seperti itu, dia akan berisiko merusak kulit. Nah, kenapa sih sebenarnya vitamin D ini penting sekali? Kita lihat di sini bahwa vitamin D itu, kekurangan vitamin D seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan itu cuman di sini adalah sedikit. Atau yang paling sering biasanya orang datang dengan rickettsia. Biasanya rickettsia ini terbanyak pada anak-anak atau rakitis. Jadi penyakit ini adalah penyakit di mana kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh karena kekurangan vitamin D. Padahal sebenarnya begitu kita telusuri ke bawah, kita lihat ternyata besar gitu, dalam arti ini jadi momok sebenarnya, karena kelihatannya kecil di situ, wah sedikit sekali kok yang kekurangan, ternyata enggak. Nah, kenapa kok bisa enggak? Karena di sini penyakit-penyakit lain itu juga dapat menyebabkan istilahnya berkontribusi atau berhubungan. Jadi kondisi-kondisi yang berhubungan bisa menyebabkan kekurangan dari vitamin D ini. Apalagi banyak misalkan yang kanker itu bisa dapat jadi yang dapat berhubungan ya, berasosiasikan berhubungan dengan kurangnya vitamin D. Paling banter biasanya adalah karena kegemukan, kemudian karena obesitas, kemudian penyakit-penyakit autoimun, kemudian penyakit metabolik, kanker itu banyak. Seperti yang di map yang ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Jadi pada kanker, jadi apa istilahnya, defisiensi vitamin D ini bisa menyebabkan namanya yang gangguan metabolik, gangguan pertumbuhan tulang, kemudian gangguan kanker, bisa menyebabkan juga kardiovaskuler, bisa juga mengganggu pada proses kehamilan, terus kemudian akhirnya bagaimana untuk anak-anak kecil yang lahir pada ibu-ibu yang kekurangan vitamin D itu istilahnya berkontribusi besar sekali. Nah, manfaat vitamin D ini banyak sekali. Jadi vitamin D ini bermanfaat misalkan pada wanita hamil. Wanita hamil itu kalau misalkan vitamin D-nya itu cukup, maka risiko untuk melahirkan sesar itu tidak beresiko. Kelainan tulang dia bisa mencegah untuk terjadinya osteopenia, osteoporosis, riket tadi ataupun fraktur. Kalau misalkan pada kanker, dia bisa mencegah untuk terjadinya kanker itu tadi. Oke, ini merupakan estimasi dari serum dari vitamin D ya. Jadi kalau misalkan dia rickets, berarti dia kekurangannya di daerah 10, di osteoporosis juga sama. Nanti bisa dilihat dari ketika pemeriksaan dengan vitamin D-nya sendiri. Kemudian apa sih sebenarnya peran vitamin D pada pasien COVID? Jadi pada pasien COVID itu vitamin D ini berperan dalam menghambat ekspresi dari beberapa sitokin. Dia juga meningkatkan sitokin T helpernya juga, terus dia juga memiliki efek proliferatif dan juga bisa mengurangi respon inflamasi terhadap COVID, di mana vitamin D ini dia bisa berinteraksi dengan protein angiotensin S2 sebagai reseptor masuknya virus dari SARS-CoV ini sendiri. Dan kan SARS-CoV kita ketahui bahwa dia juga dia kan saluran pernafasan ya, gangguan dari saluran pernafasan. Dari terbukti ini bisa menurunkan resiko dari infeksi saluran pernafasan. Jadi dia meningkatkan, jadi efeknya itu meningkatkan imunitas seluler dan adaptif. Jadi dia itu vitamin D pada pasien COVID ini dia bisa memodulasi makrofag, dia bisa mencegah antar selnya ini itu. Jadi mencegah ada celah antar sel sehingga nanti susah COVID untuk masuk, ya, menaikkan terus kemudian
Dia juga meningkatkan imunitas tadi yang seperti saya bilang, meningkatkan imunitas seluler bawaan melalui stimulasi ekspresi peptida antimikroba seperti cathepsin dan definsin. Kemudian di sini ada beberapa studi yang mendukung bahwa suplementasi dari vitamin D itu bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi maupun kematian pada pasien-pasien COVID. Di mana kisaran optimalnya harus protektif, yaitu kadarnya 40 sampai 60 mg per mili. Di sini juga ada jurnal-jurnal yang lain juga di mana beliau meneliti bahwa kalau kadar vitamin D yang normal itu 55% gejalanya ringan. Kalau dia tidak cukup, ditemukan pada 80 pasien itu mengalami gejala yang sedang. Sedangkan kalau dia mengalami defisiensi sebanyak 77 orang, itu dia mengalami mayoritas mereka mengalami gejala yang berat. Jadi di sini diambil kesimpulan bahwa kadar serum vitamin D ini berkaitan dengan gejala klinis pasien pada pasien COVID. Sama juga dengan penelitian ini, yang studi pendahuluan dengan 780 pasien yang dikonfirmasi COVID, vitamin D yang normal itu bisa menekan angka kematian pasien. Jadi, balik lagi yang tadi, itu sebuah studi dari cohort retrospektif di Indonesia dengan sampel 780 pasien COVID. Dia meneliti tentang keterkaitan status vitamin D dengan mortalitas pada pasien vitamin D. Tapi dia istilahnya tidak berpikir untuk usianya, jadi semua dimasukkan. Usia, jenis kelamin, sama komorbid, itu mereka masukkan. Dan di sini ditemukan bahwa angka mortalitasnya ditemukan lebih tinggi pada pasien yang insufisiensi vitamin D jika dibandingkan dengan pasien COVID dengan status vitamin D yang normal, di mana risiko kematiannya sebanyak 10,12 kali. Gitu. Jadi sebenarnya siapa sih orang-orang yang harus kita kasih untuk vitamin D? Memang dari segala usia ya, tapi yang paling penting adalah satu pada ibu hamil, kedua pada bayi, pada anak-anak, pada orang dewasa, kemudian pada orang dewasa yang mengalami kelainan metabolik, dan yang ketiga, yang terakhir adalah pada lansia. Terus kapan gitu kan? Kapan kita harus ngecek vitamin D-nya? Jadi yang pertama adalah kita harus tahu status vitamin D kita awal-awal. Kemudian kita terus monitoring. Terus kira-kira setelah dimonitoring, perlu nggak sih ini dikasih suplementasi vitamin D3? Dan kemudian setelah ternyata perlu. Oke, dosisnya berapa gitu kan? Jangan sampai nanti kita kemudian menjadikan pasien ini sebagai toksik, ataupun kadar kalsiumnya ternyata pasien ini kadar kalsiumnya itu vitamin D-nya itu tinggi. Jadi ya nggak boleh, kalau misalkan tinggi ya nggak usah dikasih vitamin D, ngapain gitu loh. Tapi kalau misalkan rendah, maka boleh kita berikan. Dan juga kita harus mengecek juga kadar level kalsium yang lain ya, istilahnya penyerta yang lain untuk vitamin D-nya kita harus tahu bagaimana kalsiumnya, fosfornya, atau hormon paratiroidnya. Tapi dan juga yang terakhir adalah bagaimana kalau misalkan pasien ini mau terapi osteoporosis gitu kan. Nah, kalau osteoporosis kan kita memang harus kasih yang namanya pemberian vitamin D3, tapi ya tetap harus kita tahu bahwa vitamin D3 ini levelnya berapa, kadarnya berapa dulu. Jadi istilahnya semuanya adalah nggak langsung bisa dikasih gitu loh. Nggak langsung dikasih, tapi karena kita harus lihat dulu levelnya dia itu berapa. Nah, terus berapa sering sih kita tuh harus tes? Memang sih nggak ada aturan yang baku yang menganjurkan bahwa pemeriksaan vitamin D3. Memang rekomendasinya adalah 3-6 bulan sekali, tergantung dari level vitamin D3-nya. Dan juga kalau menurut guideline, yaitu Endocrine Society Practice, di mana screening vitamin D3 ini melalui pengukuran kadar serum 25-OHD itu hanya direkomendasikan pada sekelompok yang beresiko defisiensi vitamin D, bukan untuk populasi umum, lebih tepatnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya tanya, masih akan nanya, dok gejalanya apa sih gitu kan? Gejalanya itu nggak terlalu spesifik. Jadi bisa orang itu kadang datang dengan nyeri punggung bawah, panggul, atau bangun kaki, nyeri sendi, sulit tidur, otot terasa lemah, mudah lelah, gangguan mood, sakit kepala, bahkan rontok. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih intake untuk mencegah vitamin D sendiri. Ada beberapa institut guideline, yaitu Institute of
Medicine, jadi IOM atau Endocrine Practice Guideline Committee. Nah, kalau menurut dari guideline-nya mereka, jadi kalau menurut IOM, dia merekomendasikan bahwa bayi seharusnya mendapat suplemen harian vitamin D itu sekitar 4.000 international unit selama tahun pertama kehidupan. Ketika usia 1-70 tahun, sebaiknya mendapat 600 IU international unit vitamin D harian, sedangkan dewasa lebih dari 70 tahun sebanyak 800 IU per hari. Kadar serum 25-OH meningkat 0,6 sampai 1 untuk setiap 1000 IU per hari. Jadi kadar serumnya ini akan meningkat setiap kali kenaikan 100. Nah, kalau menurut Endocrine Society, dia merekomendasikan beda lagi. Bayi selama tahun pertama kehidupannya harus mendapat satuan vitamin D. Kalau tadi 400, di sini 400 sampai 1000 international unit. Sedangkan anak dan dewasa itu antara 1 sampai 18 tahun, vitamin D hariannya 600 sampai 1000. Dan dewasa lebih dari 18 tahun itu sekitar 1.500 sampai 2.000 international unit. Ya toh, untuk mencegah defisiensi vitamin D-nya. Kalau misalkan dia itu ada obesitas, sindrom malabsorpsi, atau yang mengkonsumsi obat, contohnya adalah glukokortikoid ataupun anti kejang dan nyun sewu obat untuk antivirus, maka antiretrovirus ya ini dia membutuhkan dosis vitamin D yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Endocrine Society Practice, ya, dia merekomendasikan strategi pengobatannya itu tergantung pada usia dan kondisi medis. Beda lagi, di mana bayi 0 sampai 1 tahun dia dengan defisiensi vitamin D jadi 2.000 international unit atau 50.000 unit selama 6 minggu. Diikuti dosis rumahan 400 sampai 100. Sedangkan kalau anak usia 1 sampai 18 tahun, vitaminnya itu 2.000 atau 50.000 untuk vitamin D2 selama minimal 6 minggu diikuti dosis rumahan 600 sampai 1.000. Dewasa dengan defisiensi vitamin D sebaiknya diterapi dengan vitamin D2 atau D3 6.000 unit per hari atau 50.000 unit per hari selama 8 minggu. Jadi ini adalah minggunya lebih tepatnya mereka. Dengan diikuti dosis rumahan 1.500 sampai 2.000 international unit per hari. Sedangkan pada pasien obes dan malabsorpsi, ya, ini dia mendapatkan obat-obatan yang dapat mempengaruhi vitamin D, dia memerlukan dosis 2 sampai 3 kali lebih tinggi. Jadi setidaknya dia dapat 6.000 sampai 10.000 IU per hari, diikuti dengan terapi rumahan sekitar 3.000 sampai 6.000 international unit per hari. Oke. Jadi di sini kalau misalkan ini sudah slide terakhir kayaknya ini. Jadi kalau di sini dibilang bahwa matahari akan bilang bahwa saya akan memberikan vitamin D, terserah kamu mau atau tidak, bahasanya begitu. Dan kalau kita sebagai dokter akan menanyakan, kalau misalkan mau memulai terapi, berapa sih kadar vitamin D-mu saat ini? Nah, oke, terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Novi. Ya, terima kasih banyak Dr. Diksi atas paparan yang sudah disampaikan. Sangat jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Diksi. Jadi ternyata peran vitamin D itu sangat banyak sekali ya dok ya. Tidak hanya untuk kesehatan tulang saja, tetapi di sini perannya di masa pandemi itu salah satunya adalah mencegah terjadinya infeksi seperti infeksi COVID yang memang masih sangat banyak di sini angka kejadiannya. Selain itu tadi juga disebutkan ya dok ya, ternyata pada orang-orang yang sudah kena COVID pun juga diberikan dosis vitamin D seperti itu ya dok ya? Benar, iya Mbak. Jadi di sini ya ini penelitian yang, jadi dia penelitian walaupun dia pernah COVID pun akan dikasih vitamin D-nya gitu loh, dia tetap karena dia bisa kalau misalkan vitamin D-nya normal, bagus loh, angka kematian kita bisa neken gitu loh. Jadi bisa ditekan juga angka kematiannya, juga ada ini ya dok ya, positivitas dari PCR-nya juga bisa menurun ya dok, dengan adanya kadar vitamin D yang meningkat. Ya, sangat banyak ternyata manfaat dari vitamin D yang ternyata kita kurang tahu gitu ya dok ya, dan itulah mengapa vitamin D ini jadi vitamin terhits di masa pandemi gitu ya. Iya ya benar. dokter.
ini sudah cukup banyak dokter pertanyaan yang sudah ada di Q&A ya dari Bapak Ibu sahabat Prodia semua. Tentunya Bapak Ibu sahabat Prodia yang masih ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom Q&A dari siapa, kemudian dari kota mana, dan juga pertanyaannya apa gitu ya. Nanti akan kami pilih 3 penanya terbaik ya Dokter Diksi ya. Nanti Dokter Diksi bisa bantu untuk pilihkan ya dok. Penanya-penanya mana saja yang bisa kita berikan spesial ini dok. Ada pemeriksaan free vitamin D dari Prodia Wonogiri. Oke. Jadi kita dapat jawaban ya dok, dan juga dapat free pemeriksaan, kan udah bagus banget itu ya dok, rezeki itu. Ya, Mbak. Ya, kita mulai ya dok untuk diskusinya. Boleh. Dokter, ini pertanyaan pertama dari Ibu Megawati. Oh sorry, Christian dari Surabaya nih, jauh-jauh dokter. Dari Christian Surabaya, dok, saya izin bertanya, kalau anak usia 12 tahun, apakah boleh diberikan vitamin D3 yang 5.000 IU, dokter? Kalau tadi mungkin sudah dibahas ya sama dokter ya, untuk anak berapa dosisnya gitu ya dok ya. Dan apakah konsumsi dari vitamin D ini bisa jangka panjang dok? Dan yang ketiga, kalau ada kelainan ginjal dokter, kelainan ginjal seperti ginjal bocor dan ada kelainan tiroid gitu dok, vitamin seperti vitamin D ini apakah boleh dikonsumsi? Dan kalau untuk pandemi seperti ini, vitamin apa saja sih dok yang diperbolehkan untuk pasien-pasien ginjal bocor atau penderita tiroid tadi? Mohon pencerahannya dokter Diksi. Boleh dijawab terlebih dahulu dokter? Ya, Christian dari Surabaya, makasih atas pertanyaannya. Kalau yang nomor 1, seperti saya tadi bilang, di situ kan yang waktu berdasarkan dari guideline ya, guideline yang terakhir itu memang ada untuk pada anak-anak usia 12 tahun itu boleh dikasihkan sebenarnya. Tapi balik lagi lebih baik berkonsultasi dulu kepada dokter anak kalau saya lebih boleh memberikan saran ya, karena usia 12 tahun itu adalah usia masih anak ya, belum dewasa. Jadi lebih baik konsultasikan dulu, atau bahkan lebih baik berikan dulu atau cek dulu kadar vitamin D-nya dia itu berapa lebih tepatnya. Walaupun pada penelitian anak usia 7-12 tahun itu iya memiliki risiko defisiensi, tapi lebih baik kita cek dulu aja, itu lebih aman. Baru boleh kasih vitamin D dengan saran dari dokter spesialis anak gitu. Untuk yang apakah boleh vitamin D dikonsumsi setiap hari? Kalau saya jangan ya, karena kalau misalkan kita kelebihan pun itu akan bermasalah sebenarnya atau menjadi toksisitas. Jadi intinya adalah kita harus cek berkala seperti tadi 3-6 bulan. Jadi yang pertama kita cek dulu berapa kadarnya. Setelah itu, setelah kita terapi selama 3-6 bulan ya toh, atau bahkan kita lihat dalam 8 minggu pertama itu bagaimana, atau 6 minggu pertama, 8 minggu pertama kita lihat berapakah jumlah dari vitamin D-nya, apakah dia naik dari insufisiensi mungkin menjadi sufisiensi atau defisiensi menjadi sufisiensi, ya sudah gitu loh. Jadi jangan mengkonsumsi terus. Mungkin kalau mengkonsumsi makanan it's okay, tapi kalau misalkan asupan vitamin D itu lebih baik kok ya jangan setiap hari gitu maksudnya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan dia toksik tiba-tiba ya toh, kalau toksik ya itu akan memberikan hal yang baru lagi nanti gitu. Dan yang ketiga, kalau pada penderita gangguan ginjal bocor dan tiroid, ini kan semua penderita autoimun ya. Jadi pada pasien-pasien seperti ini sebenarnya kita boleh aja kasih vitamin D itu boleh ya. Dan juga vitamin D untuk penderita kelainan ginjal. Kalau misalkan ginjalnya adalah gangguan ginjal, gangguan ginjal kronik atau sudah mengalami hemodialisa, balik lagi. Kita tidak menyarankan langsung kasih ini, enggak, tapi cek dulu. Dicek dulu kadarnya, itu paling penting. Apakah dia sufisiensi ataupun dia itu kita harus tahu. Dan vitamin apa aja, istilahnya boleh vitamin apa saja, tapi hati-hati pada ginjalnya. Kalau dia misalkan sudah mengalami hemodialisa, ya minimal vitamin yang tidak mengganggu dari proses
ginjalnya biar tidak tambah berat, ataupun dia ada walaupun itu belum mulai HD, tapi ya kita harus kira-kira contohnya vitamin C kalau pada pasien gagal ginjal dengan dosis yang tinggi itu kan tidak diizinkan karena dia akan memperberat gagal ginjal itu sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, baik Dokter Diksi. Ya, jadi tadi ya balik lagi ya Dok, kalau misalnya pengen tahu dosisnya yang sesuai berapa, ya tentunya kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya Dok ya. Iya, balik lagi memang itu. sudah ada standarnya ya Dok ya, tetapi kan kalau misalnya nih ternyata dalam kondisi yang memang defisiensi, ya berarti memang dosisnya itu tidak bisa sesuai dengan standarnya tadi ya Dok ya. Gitu ya. Terus kemudian juga kalau bisa saya simpulkan juga dari jawaban Dokter Diksi tadi, kita juga harus melihat juga secara berkala, kita tahu seberapa peningkatannya setelah diberikan suplementasi tadi ya Dok ya, sehingga nantinya juga kita bisa mencegah adanya toksisitas dari vitamin D tadi. Karena kalau suplementasi biasanya kan apalagi dosis-dosis yang lumayan ya Dok, 5.000 atau 10.000 itu kan peningkatannya juga lumayan signifikan seperti itu ya Dok ya. Nah itu juga tentunya toksisitasnya juga harus kita jaga supaya tidak terlalu tinggi. Toksisitas kadarnya 100 ya Dok ya? Lebih dari 100. Lebih dari 100 itu bisa dikatakan toksisitas. Nah, kemudian satu lagi dokter, mungkin vitamin D di sini kan ternyata penyerapannya juga berdasar dari faktor genetik ya Dok, terkait terlepas dari berapa banyak suplemen yang diminum atau makanan asupan makanan seberapa sering yang dimakan dari kandungan vitamin D, ternyata di sini genetik menjadi salah satu faktor juga ya Dok ya untuk penyerapan dari yang ada penelitian tadi bahwa ya ada 6 dari 7 orang yang kelainan genetik itu dia beresiko untuk defisiensi gitu. Iya. Jadi memang kita juga bisa cek juga Dok, di Prodia juga kita bisa ya Dok ya untuk cek genetiknya, genetik untuk melihat penyerapan dari nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya optimal atau tidak. Nah, di situ nanti kan Bapak Ibu sahabat Prodia mungkin juga bisa tahu nih, oh ternyata vitamin D saya penyerapannya kurang maksimal, berarti bisa ditingkatkan dengan suplementasi yang lebih banyak. Seperti itu ya Dok ya? Iya, benar-benar Mbak Novi. Iya. Oke dokter, ini sekalian promo sedikit. Promosi. Jadi kita punya tes Prodia Nutrigenomic ya Dok ya, mungkin Dokter Dokter Diksi juga ya. sudah ini ya Dok ya mengetahui, dan Dokter Diksi kayaknya ini mau cek juga ya Dok ya. Sudah kemarin ditodong sama Mas Sabto sudah. Oh sudah cek ya Dok, nanti kita lihat langsung hasilnya. Jadi di sini memang Bapak Ibu sahabat Prodia Nutrigenomic juga kita bisa melihat seberapa faktor genetik itu berpengaruh dari metabolisme nutrisi di dalam tubuh yang kita serap. Salah satunya adalah vitamin D. Itu ya Dok ya. Jadi kita dari dokter sendiri juga akan lebih mudah ya Dok ya untuk menentukan dosisnya dan seberapa lama dosis vitamin D tersebut juga diberikan kepada pasien tertentu tadi tentunya ya Dok ya. Benar. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dok. Ini ada cukup banyak ini dokter. Dokter Diksi ini belum ini kan ya Dok ya, belum praktek ya Dok? Belum apa? belum. Kita lanjut ya Dok ya, sampai nanti sore Dok. Oke, boleh. Ini dari Ibu Evelyn dokter. Ibu Evelyn ini pertanyaannya cukup banyak Dok, terkait sama sumber vitamin D yaitu sinar matahari ya Dok ya. Kita tahu sinar matahari itu kan kalau di Indonesia tumpah ruah gitu ya Dok, kita tinggal berjemur pasti kita dapat sinar matahari, kecuali kalau musim hujan gitu ya. Tapi di sini pertanyaannya sangat baik Dok, sinar matahari itu kan biasanya kalau kita berjemur nyelekit itu loh Dok, rasanya ya Dok ya. Nah makanya itu yang disarankan sebenarnya dari jam berapa sampai jam berapa Dok, dan berapa lama untuk kita bisa berjemur, dan pada pasien-pasien yang autoimun itu loh Dok, autoimun kan juga ada larangan ya Dok ya untuk terpapar sinar kan, matahari. kalau yang autoimun terutama yang lupus ya biasanya mereka kan memang paparan sinar matahari langsung bisa bikin flare ya kalau kita bilang.
Iya, nah itu baiknya pada pasien-pasien tersebut apa memang tidak boleh sama sekali berjemur atau bagaimana alternatif lainnya dok untuk meningkatkan vitamin D? Itu dokter. Dan satu lagi mungkin dok, sunscreen ya dok ya. Sunscreen itu kan memang kita untuk paparan sinar matahari biar tidak secara langsung ke kulit kita gitu ya dok, untuk mencegah sinar UVA itu ya dok. Tentunya yang berbahaya buat kulit kita. Nah, sunscreen itu baiknya dipakai kapan dok saat kita berjemur? Apakah boleh dipakai atau tidak boleh dipakai? Gitu. Ini masalah berjemur ini dok. Monggo dokter Siddiq sih boleh dijawab saya. Terima kasih, Bu Evelyn. Jadi kalau memang ya tadi saya bilang bahwa wanita kan biasanya takut ya akan berjemur, nanti takut tidak cantik atau kulitnya itu rusak, bahkan sampai kanker kulit biasanya yang ditakutkan. Nah, misalkan sebenarnya karena kita kan sebenarnya butuhnya UVB, jadi itu antara 11 sampai jam 15 sore, tapi tanpa perlindungan, sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, nah apakah ya itu tanpa perlindungan ya Mbak ya. Terus yang kedua kalau orang-orang autoimun gimana? Orang-orang autoimun sebenarnya dibolehkan. Kalau saya tidak salah ingat, mereka itu dibolehkan untuk berjemur, tapi waktunya ini saya yang harus lagi. Dulu soalnya pernah dibahas memang boleh untuk berjemur kalau saya tidak salah ingat, tapi waktunya mereka yang rotok. Jadi jangan terlalu yang pas tinggi-tingginya kalau saya tidak salah ingat. Dan itu kalau misalkan kita pakai sunscreen boleh, tapi kalau misalkan memang butuh untuk sinarnya UVB ya kan sebenarnya kan nggak boleh sampai ini ya, nggak boleh sampai istilahnya boleh pakai sunscreen tapi ya nggak akan masuk sebanyak banget gitu loh. Boleh pakai sunscreen bisa, nggak masalah. Tapi itu tadi, dokter kulit pasti akan menyarankan pakai aja sunscreen karena kalau terbakar bahaya nanti kulitnya bisa rusak gitu. Jadi kapan bisa biasa pakai? Biasanya sunscreen itu dipakai sekitar 15 menit kalau saya tidak salah ingat untuk setelah keluar. Jadi waktu di dalam pakai terus 15 menit baru keluar boleh gitu maksud saya. Gitu Mbak Nov. Oke, berarti ini ya dok ya, jam-jamnya tadi jam 9 sampai jam 15 sore gitu ya dok? 11. 11 sorry. 11 Mbak, kelamaan jam siang 9 ya. Jam 9 kalau sampai yang jam 9 itu biasanya yang diserap adalah UVA-nya. Kalau saya tidak salah ingat ininya ya. Itu UVA-nya itu jam 9-an. Kalau UVB-nya ya sekitar jam 11-an atau ya pas matahari di puncak itu. Iya. Berarti kalau jam 9. Ya sudah, pakai ini aja, sunblock dulu. Misalkan tidak mau terlalu terbakar dari sinar mataharinya. Karena kan pasti tinggi-tingginya soalnya. Oke, dokter. Jam 9 sampai jam 11 selama 15 menit aja cukup sebenarnya ya, Dok. Dalam seminggu berapa kali, Dok? Misalnya dalam seminggu? Ya bisa 3 sampai 4 kali aja. 3 sampai 4 kali ya, Dok ya, bisa. Atau nanti mungkin bisa tanya ke dokter kulitnya aja yang lebih pastinya nanti. Iya. Mungkin kalau kulitnya sensitif juga mungkin itu juga berpengaruh ya, Dok ya. Ya, apalagi yang orang-orang autoimun begitu jemur sedikit aja dia merahnya sekali. Jadi kayak orang kepiting rebus kalau kita bisa bilang. Iya, mungkin itu bisa dialihkan mungkin dengan suplementasi yang lebih tinggi kali ya dok ya. Makanya tapi kalau orang autoimun biasanya mereka kalau pada pasien-pasien yang lupus dia akan kita cekkan kadar vitamin D-nya bagaimana, terus sudah mengalami osteoporosis atau tidak, dia biasanya kita akan cek dulu. Jadi enggak langsung disuruh berjemur bisa, tapi biasanya suplementasi iya, tapi biasanya kita cek dulu, gitu. Iya. Balik lagi. Dan biasanya para autoimun ini, penderita autoimun juga vitamin D-nya rendah ya dok ya? Ya, biasanya makanya mereka akan dikasih dosis setiap hari kalau saya tidak salah ingat dosis untuk tinggi ya dok? Ini. Iya. Iya, jadi memang sudah ada ini ya dok, timbal baliknya antara autoimun dengan penurunan dari vitamin D di dalam level darah. Itu juga ada mekanismenya tersendiri. Oke dokter, itu pertanyaannya semoga terjawab ya Ibu Evelyn di sini. Nah kemudian dok, ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Susianti, tapi sepertinya
sudah terjawab ya, bahwa kalau kita pengen tahu apakah kita kekurangan vitamin D atau tidak di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita, tentunya dengan melakukan pemeriksaan ya dok ya, pemeriksaan diperiksa dulu vitamin kadar D vitamin D. 25 OH total, tentunya Bahkan di kalau mau Prodia ya ya sampai dok. genomiknya sekalian ya Mbak ya. Iya, itu genomiknya kita jadi tahu all out-nya ya dok ya, whole secara holistiknya itu seperti apa. Oke, dokter. Nah kemudian dok, ini dari Bapak Arif Magelang dokter. Tapi ini di luar konteks ya dok, nggak apa-apa ya dok, sekalian konsultasi. Boleh, nih, dok. Silakan. Ya, ini dokter Diksi baik hati nih ya Pak Arif. Buat Pak Arif, saya punya asam lambung dok, 2 bulan terakhir, badan terasa lemas. Kemudian saya punya inisiatif minum suplemen whey protein untuk menambah tenaga dengan harapan bisa mempercepat penyembuhan luka di lambung. Nah, apakah aman dokter penderita asam lambung minum susu whey protein ya ini ya? Gitu dok. Monggo dijawab dokter. Tadi punya inisiatif sendiri ya. Jadi gini, sebenarnya kalau saran saya ya, ini kan karena jujur kalau misalkan ini penderita lambung dikasih whey protein, semisal kalau misalkan Bapak tidak ada masalah ya, atau dalam arti ada keluhan, it's okay, tidak apa-apa untuk jenengan minum suplemen itu. Tapi kalau misalkan Bapak ada keluhan, ya balik lagi jangan. Kan kadang-kadang orang sekarang kayak minum kayak untuk lambung itu mereka makan protein tinggi, yang beras katul ya kalau saya tidak salah ingat. Nah itu ada, jadi beras katul itu ada yang enak perutnya, gitu. Itu kan ya sama kayak whey protein ya kalau saya tidak salah ingat. Itu ada yang enak. Selama ini sih mereka bilang dari studi pasien-pasien saya itu bilangnya tidak ada masalah dok, enak perut saya juga makin seger, ada yang begitu. Tapi yang negatif saya belum nemu ya. Yang negatif belum nemu, baru yang positif-positif semua setelah minum suplemen whey protein ini tadi. Ya dokter. Oke, berarti masih diperbolehkan asalkan memang tidak ada efek ya dok ya, yang membuat ada efek pada Bapak Arifnya sendiri kalau saran lebih saya. Parah itu. Oke, mungkin kalau misalnya memang mau lebih pastinya bisa dikonsulkan dengan dokter gizinya ya mungkin ya dok ya. Begitu lebih baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter. Kebetulan ini Ibu Iren, anaknya penyintas autoimun dok, usianya 11 tahun. Nah, bagaimana menjaga supaya tidak terjadi defisiensi vitamin D? Karena kalau kelamaan berjemur, takut kondisinya nanti bisa menurun. Dan pernah cek vitamin D nih dok, hasilnya adalah 13,5. Setelah itu diberi 2000 IU selama 1 bulan. Kemudian cek lagi, hasilnya meningkat nih dok, jadi 23. Nah, bagaimana dok baiknya kelanjutannya? Apakah harus tetap konsumsi vitamin D lagi? Atau tidak ini dokter di kadar 23 ya dok? Kadar 23 berarti bisa dibilang kadarnya mulai Mbak mau sufisiensi ya, insufisiensi ya. Masih ya? insufisiensi ya. Belum cukup. Dan belum cukup berarti ya. Dan kalau misalkan kadarnya masih insufisiensi, sebenarnya diberikan saja tidak apa-apa dengan dosisnya mungkin jadi kalau kemarin 2000 sekarang pakainya 1000 saja. Diturunkan sedikit ya dok. Itu, diturunkan aja. Nanti dilihat dalam 3 bulan lagi. Plus jangan lupa asupan makanan kan juga harus. Jadi jangan hanya vitamin asupan konsumsi vitamin saja, tapi asupan makanan juga perlu. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, baik dokter. Dok, saya ini penasaran sih dok, ini pertanyaan saya pribadi sih dok. Kan tadi sumber sekalian ya dok ya. Kan tadi ada sumber vitamin D dari matahari ya dok ya. Kemudian kita minum juga dari suplementasi vitamin D dan juga ada dari asupan makanan gitu ya dok ya. Nah, ada yang mengatakan kalau misalnya kita hanya minum suplemen atau makan makanan yang mengandung vitamin D saja tanpa adanya kita berjemur gitu dok, itu sama aja nggak ngefek gitu. Apakah benar dok seperti itu?
Jadi semuanya kayaknya harus simultan deh Mbak. Kalau saya Oh, bilang. harus simultan ya, Dok Jadi ya. simultan ya berjemur, kemudian ya minum vitamin, ya asupan. Di situ sih sebenarnya. Berarti tetap harus semuanya Tetap kita harus. lakukan ya, Dok ya. Ya, benar. Oh, baik-baik, Dok. Ya, Jadi mungkin anggaplah gini Mbak, kayak orang-orang yang kencing manis lah. Kalau orang-orang kencing manis itu kan ya tetap lifestyle dan obat. Intinya kan sama kayak itu berarti. Nah ya toh ya sama dengan kekurangan, kalau misalkan kita kekurangan vitamin D misalkan ya tetap aja berjemur, makan makanan yang mengandung vitamin D. Kalau butuh suplemen ya kita berikan suplementasi begitu. Iya, Dok. Baik-baik. Berarti memang harus dilakukan berbarengan gitu ya, Dok ya, secara simultan tadi. Oke, Dokter. Pak Novi berapa emang kadar vitamin D? Jangan-jangan sudah cek ini ceritanya nih. Wah, saya itu dulu, saya gini Dok, kasus saya jadi cerita aja ya Dok ya. Sekalian konsul sama dokter Diksi. Jadi saya dulu itu vitamin D-nya sekitar 21 Dok, 21 saya cek. Cuman saya udah lama nggak cek kan Dok, sudah sekitar 2 tahunan kali ya saya nggak cek lagi. Itu kemudian saya itu minum suplemennya itu dongtek gitu loh Dok. Dongtek, kadang minum, kadang minum, kadang enggak, iya. Itu tuh bisa jadi turun loh Dok, kadar vitamin D saya setelah 2 tahun itu. Nah, kemudian saya cek itu turun sekitar 2 poin kalau saya tidak salah dokter, hampir 20-an gitu. Nah, kemudian saya cek, saya booster lagi kan Dok, vitamin D saya pakai suplemen yang lebih tinggi ya Dok, dosisnya. Kemudian saya pantau nih 3 bulan setelahnya, saya cek itu naik Dok, naik di 29-an dokter. 29,8, kurang sedikit udah 30. Gitu. Jadi ternyata kalau di saya kayaknya itu suplementasi sangat ngefek gitu ya Dok ya. Kalau misalnya saya minum teratur, dia bakalan tinggi. Tapi kalau misalnya dongtek nih minumnya kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, ternyata bisa jadi hasilnya turun gitu dokter. Apa itu memang bisa ini ya Dok ya, berkorelasi ya Dok? Kalau ya itu tadi balik lagi sih Mbak, sebenarnya kan kita juga walaupun negara tropis ya mungkin kayak Mbak Novi kerjanya pagi berangkat pulangnya sore di mana tidak pernah terkena matahari gitu ya. Ya akhirnya bergantung pada apa? Pada makanan. Makanan kan juga tidak terlalu sering kita makan yang begini. Kadang-kadang orang susu juga mana mau dia kan. Ikan salmon, ikan tuna juga ya secara mohon maaf kadang-kadang kan harganya yang mahal gitu kan. Terus kemudian yang ketiga ya akhirnya dari mana ya suplemen gitu loh, suplemen yang digencar gitu, digenjotnya akhirnya dari suplemen, padahal kan harusnya enggak begitu, semua harus terjadi secara simultan sebenarnya. Mungkin kasusnya Mbak Novi itu apakah begitu benar Mbak? Jadi akhirnya cuman dari asupan konsumsi vitamin aja maksud saya begitu, tanpa yang lain-lainnya maksud saya. Mbak Novi? Kayaknya terputus nih Mbak Novi ini. Halo, mohon maaf ini. Putus ya Mbak? Ada putus ini Dok. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu sahabat Prodia. Ini kok malah saya terputus. Sudah terdengar ya Dok suara saya lagi ya? Jelas banget. Iya, kita lanjutkan Dok. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih Dokter. Pertanyaan dari Ibu Merisa mungkin ya ini ya. Saya ini tidak tertulis soalnya. Gejala apa ini Dok yang perlu diwaspadai untuk mulai mengecek vitamin D, atau ya langsung cek aja gitu Dok ya. Kayaknya ini tadi Dokter Diksi juga sudah menyampaikan ya Dok ya. Memang tidak ada gejala spesifik untuk melakukan pemeriksaan vitamin D ini. Kemudian Dok, lalu bedanya dari kalsium dan vitamin D itu apa?
apakah pemberian tambahan kalsium itu juga secara otomatis akan menambah kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Dan kemudian yang kedua pertanyaannya, suplemen vitamin D yang halal dan aman untuk ibu menyusui. Apa ini, Dok? Boleh atau tidak untuk ibu-ibu yang sedang menyusui? Monggo dokter, boleh dijawab pertanyaannya. Sebenarnya tadi balik lagi yang kayak tadi kan saya bilang bahwa kalsium sama vitamin D itu memang berbeda ya toh, tapi kalau misalkan kadar kalsium itu bisa mempengaruhi vitamin D. Kalau misalkan nanti coba mungkin nanti bisa tanya-tanya lagi ya ke saya atau bisa ke Prodia, mungkin saya bisa carikan istilahnya patofisiologinya. Ya. Tapi memang seperti yang saya bilang tadi, yang di awal-awal yang waktu slide saya itu kapan sih kita, nah ini dia. Yang ini tadi. Jadi di sini adalah bahwa level kalsium sama fosfor ini kalau misalkan dia abnormal, dia juga akan mempengaruhi dari kadar gejala dari vitamin D-nya sebenarnya. Begitu. Terus kalau misalkan terapi tambahan kalsium itu balik lagi ya, kalau kalsium itu harus kita cekkan sama dengan vitamin D, juga harus kita cekkan kadar kalsiumnya ini berapa. Dan kadar kalsiumnya ini harus istilahnya dilihat juga kadar albuminnya. Jadi itu dia terbalik. Karena kalau misalkan kalsiumnya itu rendah, berarti kita harus lihat albuminnya bagaimana. Kalau kalsiumnya itu tinggi, kita harus lihat albuminnya. Oh, jadi dia istilahnya pengkoreksiannya. Begitu. Jadi suplemen vitamin, kemudian vitamin D, suplemen apa sih yang aman dan halal? Apa ya? Ini berarti nyebut merek dong kalau gitu ceritanya Mbak No. Sebenarnya apapun itu boleh yang halal, dalam arti yang berbalai POM saja deh, yang aman ya. Itu kayaknya lebih baik yang berbalai POM saja. Istilahnya jangan ngambil yang dari yang lain yang kita tidak ketahui apakah bagaimana ininya gitu. Ya kalau mau sebut merek ya saya akan banyak obatnya gitu loh, vitamin D itu banyak banget gitu loh. Tapi yang berbalai POM sajalah yang mungkin yang saya bisa bilang untuk misalkan Ibu Meriza ini mau beli gitu. Ya. Buat ibu menyusui juga aman ya dok ya? Aman. Nggak apa, kita ini selama buka kartu dulu ya. Jadi pada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui yang pada pasien-pasien COVID kan banyak sekali ya. Itu kita berikan asupan suplemen vitamin D sebenarnya. Jadi aman, tidak ada masalah selama dia mengkonsumsi dan pada bayinya juga tidak ada masalah begitu. Ibu hamil juga nggak masalah ya dok ya? Ya, ibu hamil nggak masalah. Malah ibu hamil kan disarankan tadi menurut ininya. Iya, biar tidak terjadi anaknya biar tidak terjadi rickets itu tadi. Iya, betul dokter. Iya, oke. Semoga menjawab ya ini Ibu Meriza. Kemudian ini ternyata ada satu lagi dok dari Medan ini dok. Ibu Wenderlin, ibu atau bapak ya ini ya, Wenderlin Koswara ini ya. Kalau untuk gejala hipovitaminosis vitamin D tadi kan memang tidak spesifik ya dok ya. Nah kalau gejala hipervitaminosis vitamin D itu ada atau enggak dokter? Dan kemudian berapa persen kemungkinan penduduk negara tropis seperti kita ini mengalami hipervitaminosis dok dengan mengkonsumsi suplemen juga ya selain dari tambahan makanan. Mungkin ada prosentasenya dok yang sudah diteliti atau bagaimana gitu dokter? Kalau yang diteliti tadi yang saya jelaskan adalah hipo ya Mbak ya. Jadi saya belum jurnalnya saya belum ketemu. Nanti coba ya. Nanti mungkin saya akan ketemukan, mungkin bisa di emailkan mungkin ke Prodia, nanti saya bisa jawab via email aja. Gitu. Gejala-gejalanya hipervitaminosis maupun jurnal-jurnalnya yang mengatakan kalau hipervitaminosis di sini itu di Indonesia berapa, itu nanti saya akan jawab melalui email aja. Karena jujur saya belum pernah baca jurnalnya gitu. Nanti coba saya akan lihat dulu jurnalnya dulu. Iya, ini ya sahabat Prodia Wenderlin Koswara, nanti biar di note sama Pak Sabto ya.
Dokter Diksi dari Medan ini Dok, jauh-jauh dari Iya, Medan. makanya itu jauh banget soalnya, Mbak. Oke, dokter. Ya, itu dokter pertanyaannya sepertinya semuanya sudah terjawab. Untuk vitamin D ini ada pertanyaan untuk Prodia, mungkin bisa saya jawab langsung saja. Vitamin D di Prodia pemeriksaannya namanya adalah vitamin D25OH total ya, di mana sudah bisa mengetahui level vitamin D total baik D2 maupun D3 di dalam tubuh seperti itu. Jadi tidak usah menyebutkan D2 atau D3, tetapi langsung saja vitamin D25OH total. Seperti itu ya Bapak Ibu sahabat Prodia. Kemudian untuk harganya di 439.000 untuk vitamin D. Nanti spesial di tanggal Ada 5 diskon, Mbak? sampai 11 April ada diskon pasti dokter. Ada diskon 20%, tidak hanya pemeriksaan vitamin D ini. Ya, Mbak. Nanti kita ini dok tutup bareng nanti kalau kita 50% itu. Iya, 20% untuk semua pemeriksaan di Prodia seluruh Indonesia ini ya, di tanggal 5 sampai 11 April. Jadi kita ada program Be Healthy First, jadi untuk Prodia-Prodia yang di luar rumah sakit dan juga semua pemeriksaan yang kami kerjakan sendiri di Prodia yang tidak merujuk tentunya, dan juga pemeriksaan terkait selain pemeriksaan terkait COVID gitu ya, itu kami berikan diskon 20%. Jadi untuk Bapak Ibu sahabat Prodia yang memang pengen cek nih vitamin D-nya berapa ya, penasaran gitu ya Dok ya, kepo setelah dengar Dokter Diksi saya suplementasinya baiknya berapa gitu ya, bisa dilakukan tanggal 5 sampai tanggal 11 April 2021. Di Prodia Wonogiri juga bisa, pasti nanti dengan pelayanan prima dari Pak Sabto. Oke, Dokter Diksi. Bisa, karena kan kemarin kan sudah cek juga itu, ditarik sama Mas Sabto. Tuh. Iya, Dokter Diksi juga sudah cek, nanti kita lihat ya apakah Dokter Diksi cukup atau enggak ini dok. Iya. Oke, terima kasih banyak ini Dokter Diksi atas materi dan juga tanya jawabnya ya dok ya, diskusi yang sudah disampaikan oleh Dokter Diksi, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat Prodia ini ya yang sudah setia bergabung dengan kita di webinar kita dari jam 11 tadi. Saya mungkin sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan dari Dr. Diksi Novritasari, spesialis penyakit dalam tadi, di mana memang peran dari vitamin D itu cukup banyak ya, tidak hanya ke kesehatan tulang dan gigi saja. Dan di masa pandemi ini, salah satu perannya vitamin D adalah mencegah infeksi, yaitu infeksi COVID-19 tentunya. Nah, selain itu, pada pasien-pasien yang memang sudah terkena atau terpapar oleh COVID-19, tentunya juga bisa menurunkan tingkat kematiannya atau tingkat keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Dan selain itu juga pemeriksaan level vitamin D yang normal atau tinggi di dalam tubuh tentunya juga bisa menurunkan dari positivitas hasil PCR pada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit ya akibat dari COVID-19 ini. Jadi cukup banyak peran dari vitamin D, dan tentunya kita perlu tahu nih level vitamin D di dalam tubuh kita seberapa tinggi. Nah, untuk kita tahu level vitamin D kita seberapa tinggi di dalam tubuh, tentunya kita bisa melakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan bisa dilakukan di Prodia tentunya ya, dengan pemeriksaan vitamin D25OH total. Seperti itu. Untuk nantinya kita menyesuaikan dosis yang kita minum seberapa banyak, kemudian juga untuk mencegah toksisitas tentunya ya, kesesuaian dosisnya tadi, dan tentunya untuk melihat efektivitas dari suplementasi yang kita makan tadi. Seperti itu, dan kita bisa memantau secara berkala level dari vitamin D tersebut. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu sahabat Prodia semua di sini, dan juga kepada Dokter Diksi ya. Terima kasih sekali lagi dokter atas penyampaian materinya yang luar biasa. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk Dokter Diksi. Saya tepuk tangan sendiri nih, Dok. Iya, terima kasih banyak. Saya tutup sesi ilmiah pada
siang hari ini. Waktu saya kembalikan ke Bapak Sabto. Terima kasih Pak Sabto. Foto dulu Mbak Nov. Baik, Ciyo. Baik, Ibu Yo. Iya Mas Sabto. Pak Sabto suaranya kok kecil banget? Sudah keluar? Suara Oh saya iya. keluar? Oke, tepuk tangan saya berarti kedengaran sekarang ya. Hore, gitu ya. Dr. Diksi, Mbak Novi, terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Tadi saya sempat bertanya-tanya ini, bukan bertanya-tanya, saya sempat bergumam ini. Waduh, ini pembicara dengan moderator malah gibah sendiri dengan kondisinya, saya bilang gitu kan. Namun cerita tadi kan bisa dijadikan pengalaman juga untuk para sahabat Prodia, Bapak Ibu yang sudah bergabung, sehingga pengalaman Mbak Novi itu tadi real pengalaman gitu kan, sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk Bapak Ibu sahabat Prodia semuanya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Dokter, saya boleh bertanya nggak ini dok? Hah? Boleh nggak bertanya ya? Boleh. Ya? Kok bolehnya gitu ya? Boleh gitu kan? Kalau tadi sahabat Prodia Bapak Ibu yang bertanya, Mbak Novi selaku moderator sempat curhat. Sekarang saya boleh dong bertanya ya? Ya dokter ya? Boleh. Baik, dok, ini ada beberapa pertanyaan kemarin. Kira-kira kalau periksa vitamin D itu di mana toh? Apa hanya Prodia yang dicek? Pastilah, saya sudah jawab ya. Pastilah hanya di Prodia. Ya. Nah, dokter, periksanya di Prodia cabang mana? Semuanya bisa, ya. Semuanya bisa kan dokter Yo? Bisa ya. pasti. Jadi nanti untuk pemeriksaan di Prodia, cabang Prodia nasional ya, bisa melayani pemeriksaan tersebut. Diperiksa apanya gitu kan? Diperiksa darahnya ya Bapak Ibu. Diperiksa darah, Prodia. pastinya darah. Ya, betul dokter ya. Banyak nggak dok diperiksa darahnya itu? Hah? Banyak nggak volume darah yang diambil? Aduh, Jangan-jangan sak botol. kemarin aku banyak banget diambilnya kalau nggak salah. Enggak, cuma 3 cc kok. 3 cc ya, baik. 3 cc. Nah, kemarin dokter sudah periksa ya? Sudah. Kan hasilnya kan sore malam tarik. ini dokter ya pastinya. Oke, baik. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Diksi, Mbak Novi yang sudah memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih juga untuk para Bapak Ibu sahabat Prodi yang sudah bergabung. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sahabat Prodia juga keluarganya. Jadi hal ini, informasi ini, ilmu ini boleh di-share ke teman-teman dan keluarganya, dan semoga akan memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Amin. Amin. Sebelum acara ditutup, mau ditutup nggak ya ini ya? Kayaknya nggak mau ditutup sama dokter Diksi, jadi pengen lanjut terus ya. Boleh. Betul dokter? Boleh. Baik, sebelum masuk ke informasi, jadi sedikit saya menyampaikan bahwa dari program Prodia belum share ya, sebentar. Iya, jadi info yang boleh saya sampaikan ke Bapak Ibu sahabat Prodia, jadi Prodia sekarang sudah punya call center ke 1.508.30. Jadi informasi terkait semua layanan dan fasilitas di Prodia Nasional, Bapak Ibu boleh langsung chat ke 1.508.30 ya. Kemudian di sini ada beberapa sosial media yang bisa Bapak Ibu follow melalui Facebook, Instagram, Twitter, bisa melalui itu. Kemudian Tania Campot juga siap membantu Bapak Ibu di 1.508.30. Nah,
Seperti yang sudah kami informasikan di awal, Bapak Ibu sahabat Prodia, jadi pada kesempatan webinar siang hari ini, kami sebagai bentuk wujud terima kasih Prodia kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di acara webinar, kami akan berikan, bukan kami berikan ya, kami hadiahkan kepada Bapak Ibu sahabat Prodia berupa door prize dan kami ambil 3 peserta webinar, Bapak Ibu sahabat Prodia yang beruntung. Tadi saya sudah sedikit kasih catatan ke Dr. Diksi selaku pembicara. Dok, dari sekian pertanyaan di QA yang sudah masuk, kira-kira yang diizinkan dokter untuk mendapatkan door prize ini siapa ya dokter ya? Dari sekian nama yang masuk gitu kan. Dan biar sedikit penasaran nih saya skip dulu, namanya masih diketik. Jadi mesin ketiknya kebetulan lagi bermasalah, jadi belum bisa keluar sekarang namanya. Namun kembali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pemenang dan nama yang nanti saya sebutkan di sini mohon menghubungi ke nomor WhatsApp saya di 0812 80009576, boleh dicatat Bapak Ibu sahabat Prodia. Kemudian voucher berupa pemeriksaan vitamin D25OH free yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Lumayan ya 2 bulan iya. Karena bulan depan pertengahan kita sudah mulai menjalankan puasa Ramadan, sehingga pemeriksaan ini kami berikan kelonggaran sampai 2 bulan ke depan dan berlaku di seluruh cabang Prodia nasional. Ya, saya ulang kembali nomor WhatsApp saya 0812 80009576. Voucher pemeriksaan berlaku untuk di seluruh cabang Prodia nasional dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Sudah penasaran ya? Dokter sudah boleh dibuka, siapa yang beruntung dok? Sudah? Sudah ya. Sudah berhasil dan sudah dokter sudah mendapatkan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan ya betul ya baik. Dan yang beruntung untuk mendapatkan voucher free pemeriksaan vitamin D adalah backsoundnya nggak keluar ya. Backsoundnya nggak keluar. Ini dia. Ya, jadi selamat kepada Ibu Merisa, Ibu Evelyn dan Ibu Megawati yang sudah bergabung di acara webinar dan mengajukan pertanyaan di kolom chat Q&A, di mana ini sudah ACC tanda tangan top palu dari Dr. Diksi. Ibu-ibu ini yang berhak untuk mendapatkan voucher free pemeriksaan vitamin D 25OH. Kembali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu yang sudah ibu-ibu yang sudah beruntung untuk mendapatkan voucher ini boleh menghubungi atau chat ke WhatsApp saya 0812 80009576 dan voucher pemeriksaan berlaku di seluruh cabang Prodia nasional sampai dengan 31 Mei 2021. Ya. Baik. Dan tidak lupa ya. Pak, itu ya, tadi bukan Ibu Megawati tapi Pak Christian dari Surabaya. Oh, Pak Christian dari sebentar. Namanya tadi Di situnya Megawati, tapi di anunya adalah Bapak Christian. Oh, maaf. Jadi yang email terdaftar Ibu Megawati yang bertanya Pak Christian ya. Ya, Baik. benar sekali. Mohon maaf, ini saya revisi. Jadi yang berhak untuk mendapatkan voucher free pemeriksaan vitamin D25OH, 1 Ibu Merisa, 2 Ibu Evelyn, 3 Bapak Christian yang menggunakan akun Megawati. Betul ya? Ya, sip. Terima kasih koreksinya. Selamat kepada pemenang ya. Dan Bapak Ibu sahabat Prodia, sebelum live dari agenda webinar ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sahabat Prodia untuk dapat mengisi kuesioner agenda webinar siang hari ini
melalui link bit.ly/questionnaire 31 Maret. Ya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisikan questionnaire tersebut. Dan ada beberapa agenda webinar berikutnya di cabang Prodia Jawa Tengah Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu sahabat Prodia yang berkenan untuk bergabung, topiknya sungguh sangat luar biasa. Yang lagi in ya ini ya Mas Sabto ya. Nama? Yang lagi in berarti kan? Kan pada nanya-nanya atau biasanya orang-orang perlu nggak sih aku divaksin? Iya. Aku takut divaksin nih ceritanya banyak banget yang kayak gitu. Untuk webinar berikutnya besok Kamis, hari Kamis tanggal 1 April di 2021, agenda webinar ini diselenggarakan dari Prodia Cabang Cepu, ya. Jadi teman-teman kami di Prodia Cabang Cepu besok akan mengadakan agenda webinar dengan pembicara Dr. Rizka Sarah Dewi dan dibantu moderator teman saya yang luar biasa dari Semarang, Mas Wahid Rizka. Mas Wahid Rizka itu dengan Mbak Novi di cloning tuh sebenarnya ya. Kalau Mbak Novi versi wanitanya di Solo, kalau Mas Wahid versi prianya di Semarang sana itu. Sama-sama hebat beliau berdua itu. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk gabung webinar dengan topik perlukah vaksinasi COVID-19, agendanya besok siang tanggal 1 April 2021 jam 2 sampai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian agenda yang berikutnya berturut-turut nanti hari Jumat kita break dulu ya. Karena tanggal merah istirahat dulu, rehat sebentar. Nanti di hari Sabtu tanggal 3 April akan ada agenda webinar dari Prodia Cabang Semarang, Setiabudi. Jadi teman-teman kami di sana juga mengadakan agenda webinar dengan topik rawat kulit dan rambut sesuai DNA-mu. Ya, ternyata perlu juga ada pemeriksaan itu ya. Tidak hanya cukup dengan apa itu untuk apa itu untuk hand body apa ya itu istilahnya ya. Jadi ternyata kita juga perlu periksa DNA kita untuk melihat seberapa sehat kulit dan rambut kita masing-masing sesuai dengan genetik DNA kita. Jadi tanggal 3 April 2021 hari Sabtu oleh Prodia, teman-teman Prodia Semarang jam 10 sampai jam 12 dengan pembicara Dr. Sri Eliani, spesialis kulit kelamin, dan sebagai moderator teman satu ini juga tambah luar biasa nih Mbak Francisca Octavia dari Prodia Semarang ya. Bapak Ibu sahabat Prodia, ternyata teman-teman Prodia itu luar biasa banyak loh ya. Tadi ada Mbak Novi, setelah itu ada Mas Wahid, yang ini ada Mbak Francisca Octavia dari Semarang juga ya. Silakan Bapak Ibu yang berkenan bergabung di agenda webinar hari Sabtu tanggal 3 April 2021 dengan topik rawat kulit dan rambut sesuai DNA-mu ya. Berikutnya, setelah hari Sabtu, hari Minggu istirahat, hari Senin hari yang luar biasa, namun I like Monday. Hari Selasanya tanggal 6 April, teman-teman dari Prodia Salatiga juga akan mengadakan agenda webinar jam 14 sampai jam 16 dengan topik pro kontra nutrisi pada diabetes ya. Betul ya, ada diabetes. Ya, oke, baik. Jadi dengan topik pro kontra nutrisi pada diabetes, teman-teman dari Prodia Salatiga akan mengadakan agenda webinar tanggal 6 April jam 14 sampai jam 16 dengan pembicara Dr. Junaidi Surya Lesmana dan moderator Mbak Novi Hastuti. Wih, luar biasa Mbak Novi lagi ya. Oke, baik. Ya, jadi topiknya maaf ada revisi pro kontra nutrisi pada diabetes. Silahkan Bapak Ibu sahabat Prodia yang berkenan bergabung di 3 agenda webinar di bulan depan April 2021 ya. Baik, itu 3 agenda webinar.
Halo Pak Sabto, suaranya hilang ya Pak? Halo? Saya Suaranya Pak Sabto putus-putus. suaranya Pak hilang, Sabto. saya hilang. Oke dokter, terima kasih. Gitu. Putus-putus, hilang lagi. Sudah ya, baik. Bergabung Diksi, terima kasih sekali. Putus-putus beneran. Baik. Mbak Novi juga putus-putus. Dokter, ganti nama ya dok? Ci, luar biasa nih dokter Diksi loh. Kok jadi begini dokter diksinya ya? Baik, ya. Mohon maaf ada gangguan di jaringan, namun suara saya sudah muncul kembali. Terima kasih banyak Bapak Ibu dokter diksi yang selalu ngoyak-ngoyak. Mas Sabto suaramu hilang, ayo gabung sini aja gitu kan. Terima kasih. Jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sahabat Prodea yang sudah berkenan hadir dan bergabung di webinar pada siang hari ini, dan sangat luar biasa pertanyaan yang disampaikan. Satu, kemudian berikutnya terima kasih kepada dokter diksi spesialis penyakit dalam yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu, menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mbak Novi juga terima kasih banyak sekali ya, sudah sangat membantu sehingga terlaksana acara ini dengan lancar. Mas Wahid juga loh ya di Semarang. Sukses untuk webinar-webinar berikutnya. Oh iya, Bu Yohana terima kasih banyak sudah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan webinar pada siang hari ini ya. Mbak Bebi juga terima kasih. Salam sehat untuk semuanya ya. Baik, Terima kasih Dr. Diksi. kembali lagi mengingatkan Bapak Ibu sahabat Prodea tolong mengisi kuesioner, kemudian nanti sebagai bahan pertimbangan kami untuk agenda webinar berikutnya. Mbak Bebi sudah tampil. Terima kasih. Mbak Bebi. Terima kasih banyak Dokter Diksi, Pak Sabto, Ibu Foto dulu boleh ya? dan Mas Wahid. Mas Bram, Mbak Nov, fotonya Boleh. mana? Bapak Aci. Oh. Mas, Oke, ini Pak Sabto hilang-hilang. sama Mak Ciyo hilang-hilang soalnya. Iya, Kadang loh, ada dan kok tiada. loh, saya bilang loh. Hilang Pak Oke, Sabto. Bapak Ibu sahabat Prodea sudah boleh meninggalkan agenda webinar. Terima kasih Background-nya banyak. Salam sehat. dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Waalaikumsalam. teman-teman media, tetap standby ya. Yuk, sebelum